Kita lanjutkan ke bagian proses produksi ya. Jadi kita harus tahu produksi itu adalah proses di mana input itu digabungkan ya. Kita belajar input produksi itu ceritanya ada capital, modal, dan labor. Nah, jadi dari capital labor yang digabungkan itu akan mengalami suatu proses transformasi menjadi sebuah output ya. Kalau output itu adalah dia sifatnya adalah barang jadi ya, final goods seperti itu. Oke. Nah, tapi sekarang kita juga mengenal yang namanya teknologi produksi ya, di mana teknologi itu mungkin bisa dikaitkan dengan sebenarnya teknik produksi sih nantinya ke depannya ya. Apakah dia mengalokasikan labor atau capital yang lebih banyak seperti itu. Tetapi teknologi produksi ini juga punya peran penting ya ketika capital labor yang digunakan itu sama ya, dia bisa menghasilkan produk yang berbeda. Oke. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang capitalnya 10, labornya 200. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B itu sama-sama menggunakan 10 unit capital dan 200 unit labor. Asumsikan inputnya itu identik ya. Tapi perusahaan A dengan input yang ada dia bisa menghasilkan 5.000 unit barang, sedangkan perusahaan B itu bisa menghasilkan 7.000 unit barang. Nah, di sini ada yang namanya peran teknologi ya. Dia sifatnya sebagai multiplier ya. Multiplier itu atau pengganda itu adalah bagaimana sesuatu yang ada itu bisa ini ya, bisa di berkali lipat gitu ya. Kita lihat dengan capital labor yang sama di perusahaan B itu 40% lebih banyak daripada perusahaan A. Ya. Lalu kita juga mesti mengerti teknologi itu bisa juga dengan capital labor yang sama atau juga dengan alokasi. Jadi dia bisa menggunakan uang yang ada untuk berapa capital dan berapa labor. Nah, itu nanti inputnya mau berapa capital dan berapa mau labornya itu mau berapa ya. Maka di sini kita sekarang mengenal labor intensif dan capital intensif nih. Ya, kalau labor intensif itu artinya dia lebih tergantung kepada labor daripada capital. Sedangkan kalau capital intensif itu lebih bergantung kepada capital daripada labor. Oke. Nah, ini nih sebenarnya ada kelemahan juga ya dari Cash and Fair ketika dia membagi chapter dari produksi ke cost, karena sebenarnya ini tuh kalau di pengantar sebenarnya sebagai satu kesatuan. Mungkin itu alasan kenapa di MenQ tuh cuma ada satu materi ya. Jadi 3 bab di Cash and Fair ini jadi satu bab di MenQ. Dia itu namanya adalah materi cost gitu. Nah, karena begini sebenarnya ya, ketika mungkin teman-teman tahu ya labor intensif, oh berarti labornya lebih banyak. Kalau capital intensif, oh itu capitalnya lebih banyak. Nah, tapi saya sebenarnya ini akan menjelaskan ya ceritanya sebuah fungsi produksi ya, ini matematisnya ya. Sebenarnya saya harusnya tidak menjelaskan ini di level pengantar, tapi mungkin biar teman-teman itu lebih kebayang ya. Jadi misalnya fungsinya tuh seperti ini. Oke. Nah, jadi ini saya mencoba untuk menyederhanakan aja. Jadi A itu tadi ya, teman-teman dapat intuisi misalnya, oh capital labornya sama ya. Anggap alpha beta ini ceritanya kayak alokasi capital labornya mau ditaruh berapa gitu ya. Jadi sebenarnya inti dari alpha beta ini teman-teman nggak harus hafal juga sih. Alpha beta itu kayak budget share ya. Jadi misalnya kamu punya uang 50.000. Nah, alpha beta tuh kayak menggambarkan dari 50.000 uang yang ada, berapa yang kamu taruh untuk capital, dan beta itu berapa uang yang mau kamu taruh di buat labor gitu sebenarnya. Tapi teman-teman nggak harus hafal itu, yang penting teman-teman kebayang, oh jadi nilai alpha beta tuh mencerminkan berapa banyak capital dan labor yang dialokasikan sebenarnya. Oke. Dan ini menunjukkan dia lebih intensif yang mana. Ya, kalau alpha lebih besar dari beta, artinya kan parameter kapitalnya lebih gede, berarti capital intensif. Tapi kalau beta yang lebih besar, berarti dia labor intensif. Nah, terus kalau A ini tadi yang saya bilang teknologi ya. Misalnya dengan K pangkat alpha kali L pangkat beta yang sama ya. Antara perusahaan A sama perusahaan B, dia outputnya bisa beda karena ada faktor A ini, faktor teknologi. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan di sini nih ya. Banyak perdebatan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau labor intensif sama capital intensif itu kenapa? Ya, dijelaskan di buku bahwa dalam memilih teknologi perusahaan berusaha untuk meminimisasi biaya. Jadi kayak seolah-olah gini, kalau seandainya capital itu nggak harus lebih murah ya, tapi maksudnya suatu kondisi di mana penggunaan capital yang lebih banyak itu lebih menguntungkan karena lebih murah daripada labor, maka dia cenderung ke capital intensif, seperti itu. Dengan kata lain, alfanya itu lebih besar dari beta. Tetapi kalau labornya itu lebih murah, cenderung lebih murah, itu maka beta lebih besar dari alfa. Nah, jadi di sini kita bisa mengkaitkan, oh ternyata perusahaan itu labor intensif sama capital intensifnya tergantung dari harga input, karena itu mempengaruhi minimisasi biayanya. Nah, tapi lagi-lagi secara bersamaan, nanti kalian akan belajar bahwa ketika perusahaan itu meminimisasi biaya, pada dasarnya mereka secara bersamaan juga memaksimumkan produktivitas. Nah, tapi saya nggak akan jelaskan secara detail.
Seperti itu. Nah, yang penting dari materi ini adalah teman-teman tahu dulu ya, fungsi produksi itu tadi yang seperti ini, sebuah persamaan matematis yang memunculkan relasi antara input dan output. Sebenarnya ini ada nama fungsinya, saya nggak usah sebut biar teman-teman nggak bingung. Tapi ini salah satu contoh fungsi produksi namanya Cobb-Douglas. Nanti akan begitu banyak teman-teman menemui fungsi produksi. Tapi fungsi produksi itu menggambarkan relasi antara input dan output. Ya, di sini kita bisa lihat, oh kalau input capital labor-nya sekian, alfa betanya sekian, A-nya sekian, maka akan menghasilkan output sekian ya. Makanya di sini ada relasi input yang digunakan dengan total produk yang dihasilkan. Nah, selain teman-teman belajar tentang fungsi produksi, di chapter ini kalian akan mempelajari yang namanya marginal productivity. Sama seperti waktu di utility, kalian mempelajari marginal utility itu adalah tambahan kepuasan ketika menambah kuantitas yang dikonsumsi. Nah, kalau marginal product itu berarti tambahan produk, tambahan output yang dihasilkan dari menambah satu atau lebih sebuah input. Nah, karena di chapter ini kita juga belajarnya ceritanya ada dua input ya, input capital dan input labor, maka nanti kalian akan mengenal dua indikator, yaitu MPK dan MPL. Yang paling sering dipakai adalah MPL, karena di chapter ini asumsinya jangka pendek. Ya, MPL itu berarti Marginal Productivity of Labor. Jadi kita mau melihat bagaimana sih dampak tambahan output, bagaimana output itu berubah ketika labor itu berubah. Ya, delta Q per delta L. Itu kan interpretasi secara matematis seperti itu. Jadi nanti hasilnya bisa kita interpretasi, oh kalau labor ditambah sekian, output bakal bertambah sekian. Ya harusnya apa? Kalau nambah tenaga kerja harus bertambah outputnya. Sama seperti utility kan. Kalau kita mengonsumsi lebih banyak, harusnya kepuasan kita juga lebih tinggi. Nah MPK juga sama, delta Q per delta K. Nah cuma bedanya kalau nanti kita masih sama nih ya. Kalau dulu kita belajar law of diminishing marginal utility, nah sekarang kita belajar law of diminishing returns. Sama aja intinya pada titik tertentu marginal productivity itu mulai turun ketika menambah labor. Nah, di sini ada sebuah kurva fungsi produksi dan kita bisa melihat menambah tenaga kerja ini ceritanya selalu menambah output. Mungkin ada fase di mana output itu turun, tapi di sini hanya dijelaskan bahwa output terus bertambah ketika menambah tenaga kerja. Ya. Nah, tetapi kita bisa lihat di kurva marginal produknya, ya, dia itu pertama-tama marginal produknya itu naik. Nah, lalu pada titik tertentu itu marginal produk mulai turun. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya dia baru memulai mengalami diminishing returns ketika tenaga kerja itu dari 2 ditambah jadi 3 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi mungkin masih mirip ya dengan marginal utility. Nah, tetapi sekarang ada konsep yang berbeda ya. Kita sebelumnya tidak belajar apa itu average utility. Sebenarnya average utility itu ya total utility dibagi kuantitas konsumsi. Nah, tetapi kita tidak menggunakan indikator itu karena memang tidak relevan. Bisa saja dipakai indikator itu, tapi aplikasinya tidak sebanyak kita mencari marginal utility dan total utility. Bahkan ketika di intermediate kalian mungkin hampir nggak pernah disuruh mencari average utility. Meskipun indikator itu bisa sewaktu-waktu itu dibutuhkan ya, bisa kita cari. Oke. Tapi yang perlu kita ketahui adalah average product itu adalah jumlah rata-rata yang diproduksi oleh tiap unit penambahan sebuah faktor variabel produksi. Jadi rumusnya itu adalah kalau kan fungsi produksi itu terdiri dari capital dan labor ya. Kalau kita mau tahu, oke, jadi perusahaan ini pakai sekian labor, berapa kontribusi satu labor? Nah, berarti kan APL, average productivity labor adalah Q per L, seperti itu. Jadi total output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah labor yang digunakan. Sedangkan average productivity of capital itu adalah Q per K. Oke. Nah, intuisinya saya akan lebih banyak memakai labor ya, karena asumsinya masih jangka pendek. Kita tahu jangka pendek capital ceritanya fix ya. Nah, jadi begini, ini indikator yang penting karena nanti ke depannya kita akan mengukur produktivitas itu dari APL. Selama ini orang berpikir, oh produktivitas itu dilihatnya dari total output ya. Kayak ketika kalian bisa menghasilkan 10.000 unit karya tertentu, sedangkan orang lain bisa menghasilkan 20.000 unit karya tertentu, pasti orang akan menjudge, oh yang lebih produktif pastinya yang 20.000 unit. Tapi ini sebenarnya salah ya. Kita tidak bisa melihat produktivitas itu dari total. Kenapa? Nah, sekarang saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ketika ada perusahaan, taruhlah dia perusahaan mie instan ya. Kita nggak usah sebut merek, misalnya perusahaan mie instan X dan mie instan Y. Taruhlah perusahaan X itu menghasilkan 1 juta unit, misalnya. Dalam 1 bulan misalnya. Sedangkan perusahaan Y itu hanya berhasil menghasilkan 800.000 unit. Nah, kalau kita hanya lihat dari totalnya, memang perusahaan X itu seolah-olah lebih produktif.
Kalau bukan seolah-olah dia totalnya memang lebih gede, itu kenyataannya. Nah, tetapi tidak menjamin perusahaan X itu lebih produktif dari perusahaan Y. Mengapa demikian? Karena bisa bisa jadi memang perusahaan X itu produksinya lebih besar karena apa? Dia menggunakan input lebih banyak. Ya, makanya nggak heran kalau misalnya kita melihat data misalnya ya, ibaratnya GDP dari suatu negara, itu pasti GDP negara Indonesia masuk 20 besar. GDP Cina, Amerika itu pasti gede sekali. Saya nggak tahu, mungkin Cina sekarang sedang menuju nomor satu, Amerika di nomor dua, tapi India juga GDP-nya gede. Nah, tapi kalau kalian lihat per kapita, itu nggak gede. Negara, terutama negara berkembang ya, seperti India dan Indonesia misalnya. Ya, kenapa tapi dia bisa gede ya? Karena total dikali jumlah penduduk. Jadi asumsinya kalau seandainya seluruh negara ya itu pendapatan per kapita sama, jadi setiap orang misalnya dapat pendapatan yang sama ya. Kalau setahu saya asumsinya tuh biasanya 10.000 dolar ya. Jadi kalau seandainya pendapatan itu dibagi rata semua orang dapat 10.000 dolar. Nah, berarti saya yakin setiap negara kalau PDB per kapitanya sama, pasti negara yang punya PDB terbesar adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Seperti itu. Nah, makanya ukuran total itu seringkali bukan nggak kepake, itu kepake juga ya untuk mengukur seberapa besar. Tetapi kita perlu pendekatan baru yaitu average ya, pendekatan rata-rata. Nah, kalau begitu pula juga konteksnya ketika perusahaan memproduksi. Produktivitas itu tidak diukur dari totalnya, tetapi dari per unit labor yang kita gunakan. Oke, misalnya perusahaan X itu 1 juta ya, tetapi dia memakai input labor, dia mempekerjakan 50.000 labor. Sedangkan perusahaan Y itu dia hanya memakai taruhlah 20.000. Nah, coba kita cari rata-ratanya, 1 juta dibagi 50.000 itu hasilnya adalah 20. Eh, ya 20. Sedangkan 800.000 dibagi 20.000 itu hasilnya 40. Nah, ini interpretasinya apa? Oh, perusahaan X itu satu labornya bisa memberikan kontribusi sekitar 20 unit. Jadi, misalnya kamu kerja di sana, kamu tuh kalau dibagi rata, mungkin kamu ngasilin lebih dari 20, atau bisa ngasilin di bawah 20. Tapi kalau dipukul rata itu 20. Nah, sedangkan di perusahaan Y, setiap labornya menghasilkan 40 unit. Nah, mana yang lebih produktif? Harusnya perusahaan Y, karena labornya lebih menghasilkan lebih banyak per labor. Nah, jadi ternyata perusahaan X tidak seproduktif perusahaan Y sebenarnya. Dia lebih besar karena ada faktor tenaga kerja. Nah, tapi bukan berarti kalau total lebih besar itu pasti dia kurang produktif ya. Kita tetap harus cari average-nya. Bisa jadi totalnya besar, average-nya juga gede ya. Misalnya di sininya jadi jumlah pekerjanya itu taruhlah sebesar berapa ya? Misalnya kita ambil contoh ini 25.000, ini yang 40.000 misalnya. Ini misalnya taruhlah ini misalnya saya ambil contoh, taruhlah dia pekerjanya tetap lebih banyak ya 25, atau mungkin ya 25.000. Nah, ini misalnya pekerjanya 24.000. Nah, ini berarti nanti jadi 40. Ini kalau nggak salah jadi 2, atau jangan 24 lah ya, misalnya ini tuh jadi, bikinlah ini jadi 30.000. Nah, ini kalau nggak salah jadi 8 bagi 3 itu kan 2,22/3, jadi 26,67. Nah, ternyata perusahaan X tetap lebih produktif. Jadi ternyata memang secara total dia lebih besar, tapi secara average ternyata lebih gede. Jadi memang perusahaan X terbukti lebih produktif bukan karena dari total ya, tapi dari average-nya. Seperti itu ya. Jadi itu pentingnya pendekatan average. Seperti itu. Nah, begitu pula nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari mengukur produktivitas itu juga diukur dari input yang kamu gunakan sebenarnya. Oke, oh mungkin saja 2000, mungkin ada orang yang menghasilkan karya lebih banyak dari kita, memang jam yang dialokasikannya memang lebih banyak daripada kita. Nah, kita mesti ngukur dari jam yang kita gunakan untuk menghasilkan karya itu, kita berapa, dia berapa, lalu kita bagi dengan hasilnya. Jadi kita tahu, oh yang per jamnya lebih gede itu yang lebih produktif, yang menang sebenarnya, yang jadi juara. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, kita sudah mengenal konsep total product, average product, dan marginal product. Nah, sekarang ini adalah pendekatan kurvanya ya. Em, jadi kita bisa lihat bahwa total product itu akan terus meningkat ya, seperti ini. Sebenarnya nanti kalau kalian belajar lebih lanjut ya, ada satu saat di mana productivity itu akan turun, jadi output itu turun. Nah, tapi ini ada relasi yang unik ya. Ini kalau nanti di intermediates akan saya ajarkan ya. Ini tuh apa cubicle function ya. Tapi biar di pengantar kalian nggak usah tahu ya. Yang penting kalian tahu nih kalau umumnya seperti ini ya. Jadi average productivity akan terus naik, lalu turun,
Begitu pula juga dengan marginal product. Nah, yang unik di sini adalah ini average productivity itu akan ketika average productivity bersinggungan dengan marginal product itu akan menghasilkan AP maksimum. Nah, ini keunikannya fungsi dari produksi seperti ini yang kubikel. Nah, ini bisa dibuktikan secara matematis ya. Jadi kan average product itu adalah total product dibagi input ya. Misalnya average productivity labor. Jadi APL adalah Q dibagi L. Nah, kalau kita ingin memaksimumkan sesuatu, kalian sudah belajar di matematika, kita harus mencari turunan pertama. Nah, misalkan kita mau cari APL maksimum, berarti APL diturunkan terhadap L. Itu harus sama dengan 0. Maka nanti kalian akan dapat APL maksimum. Oh ya, sebelumnya kita belum bisa bilang ini maksimum atau minimum ya. Intinya ada dua kemungkinan, dia bisa maksimum atau minimum. Tapi kalau seandainya nanti turunan keduanya itu kurang dari 0, maka dia terbukti maksimum. Nah, nanti saya nggak akan kerjakan yang ini ya, kalian bisa coba sendiri aja. Tapi hasilnya pasti kurang dari 0. Nah, sekarang saya hanya membuktikan ini, turunan APL terhadap L-nya itu benar nggak sih sama dengan 0. Nah, kan fungsi APL itu adalah Q per L ya. Nah, berarti kalau diturunkan, ingat ini diturunkan terhadap L. Ya, di mana sih fungsi Q-nya ceritanya ada K dan L. Nah, berarti ini pakai aturan U per V, kalau teman-teman masih ingat. U per V itu kalau diturunkan jadi U aksen V plus UV aksen per V kuadrat. Seperti itu. Oh ya maaf, ini setahu saya negatif ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti ini pertama berarti kan U aksen itu berarti Q diturunkan terhadap L dikali V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nggak ada artinya ya. Berarti intinya kita dapat ini nih. dQ dL kali L sama dengan Q kali dL per dL. Nah, L, dL per dL itu 1 ya. Jadi kalau kita punya labor, punya suatu variabel, diturunkan terhadap variabel sendiri, hasilnya sama dengan 1. Nah, dQ dL itu apa? Nah, kalian udah belajar tadi ya, MPL adalah delta Q per delta L. Berarti dQ dL itu adalah MPL. Nah, jadi MPL dikali L sama dengan Q. Nah, coba ini kita bagi L, ini jadi bagi L. MPL kali L bagi L jadi MPL. Q bagi L jadi APL. Maka MPL sama dengan APL. Maka terbukti nih, oh ternyata kondisi optimum itu tercapai ketika marginal productivity dan average productivity itu bersinggungan. Sama dengan ya, nilainya sama. Nah, kalau kalian membuktikan benar nggak sih APL itu maksimum, maka lakukan turunan keduanya. Dan buktikan kalau dia kurang dari 0. Oke, jadi kalau mau mencari average productivity maksimum, yang kita turunkan terhadap labor itu APL-nya, bukan Q-nya. Kalau kita turunkan Q terhadap L sama dengan 0, itu berarti kita mencari total product maksimum. Ya, bukan average productivity maksimum ya. Hati-hati. Itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi suatu perusahaan mencapai Q maksimum itu bukan kemungkinan besar justru Q maksimum itu tercapai bukan saat average productivity maksimum. Oke. Nah, jadi seperti itu yang harus kalian ketahui. Lalu fungsi produksinya biasanya kita pakai dua variabel ya, variabel capital dan labor. Seperti itu. Dan kita bisa bilang labor dan capital itu dia bisa bersifat komplementer, dia bisa bersifat substitusi. Komplementer itu umumnya perusahaan itu dia menggunakan dua input secara bersamaan. Jadi dia butuh input capital, dia butuh input labor juga. Ya, meskipun ada sektor tertentu yang dia hanya butuh input labor. Ya, misalnya sesuatu perusahaan jasa mungkin yang dia itu capitalnya udah nggak diperhitungkan lagi ya, udah peninggalan gitu ya. Jadi bener-bener cost-nya dia tuh dari labor aja, jadi bener-bener output-nya dia ditentukan dari labor. Capitalnya ya kan udah segitu ya. Atau dianggap nggak ada ya. Tetapi umumnya capital labor tuh melengkapi ya. Misalnya perusahaan mobil ya, dia butuh capital dan butuh labor. Nah, berarti capital labor itu sebagai komplementer, itu benar. Tapi mereka pun juga bisa sebagai substitusi. Nah, substitusi itu bukan berarti langsung menggantikan secara langsung, enggak. Lebih tepatnya tadi keputusan intensif teknologinya ini. Ya, jadi kalau tadi misalnya ketika biasanya gini ya, nanti ini mungkin akan berkaitan dengan materi pasar input ya. Ketika harga upah itu meningkat, upah itu kan harga untuk labor ya.
maka kecenderungannya apa? Perusahaan itu akan meminta labor lebih sedikit. Nah, tetapi kan masalahnya kalau labor lebih sedikit, dia akan menghasilkan output lebih kecil. Kalau capitalnya masih sama. Nah, berarti biasanya dia suka ada trade off. Oh, upah naik, labornya kita turunin. Nah, sisa anggaran yang ada atau dia harus nambah anggaran, intinya dia mungkin harus nambah capital. Sekalipun outputnya mungkin nggak seperti level semula atau mungkin bisa ke level semula atau mungkin lebih besar. Tapi intinya dia harus ada substitusi ya. Jadi bisa dibilang labor dan capital juga bisa saling substitusi. Tapi mereka juga sekaligus sebagai komplementer seperti itu. Oke. Jadi itu saja penjelasan untuk fungsi produksi. Nanti di video berikutnya kita akan masuk ke dalam latihan soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya.